Sejarah masuknya Islam di Eropa. Islam mulai masuk ke Eropa diawali penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai dengan 1492 Masehi di semenanjung Iberia. Kemudian berlanjut melalui Sisilia serta penaklukan wilayah Balkan yang dilakukan oleh kekhalifahan Utsmaniyah dan diikuti masuk ke Prancis abad ke-8 Masehi. Masuknya Islam ke Andalusia atau Spanyol. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Goti Barat pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik. Islam masuk ke Spanyol atau Cordoba pada tahun 93 Hijriah sampai 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Tariq ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penaklukan Spanyol. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Ketika semua kapal sudah mendarat, Tariq bin Ziyad memerintahkan kepada anak buahnya untuk membakar semua kapal yang ada. Ini dilakukan agar semua pasukan berjuang dengan bersungguh-sungguh, mengeluarkan segala kemampuan dan tak ada lagi dalam pikiran pasukan untuk mundur atau pulang kecuali menang. Strategi Tariq ibnu Ziyad ini terkenal sampai sekarang. Keberhasilan ini sampai ke telinga Musa bin Nusair yang akhirnya menyusul ke Spanyol membawa 10.000 orang pasukan. Kemenangan-kemenangan dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya satu faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, baik kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Negeri ini berada dalam keadaan menyedihkan. Faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa. Tokoh-tokoh pejuang dan prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak bersatu dan penuh percaya diri. Masuknya Islam ke Sisilia, daerah otonomi Italia. Sisilia adalah salah satu pintu penghubung utama dunia Islam dengan Eropa karena letaknya yang berdekatan dengan Tunisia di Afrika Utara. Penaklukan Sisilia sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya konflik penguasa Romawi. Kaisar Romawi memerintahkan gubernur Sisilia Konstantin untuk menangkap Eupimius, seorang komandan tentara Bizantium di Sisilia. Perintah menangkap tersebut terdengar oleh pasukan Eupimius. Pertempuran pun tidak terelakkan. Ketika terdesak, Eupimius meminta bantuan kepada Ziyadatullah dan menawarkan kekuasaan atas Sisilia. Tawaran itu diterima oleh Ziyadatullah. Kemudian ekspedisi yang berlangsung selama 2 tahun dan memakan korban pada tahun 831 atau 216 Hijriah. Palermo pun dapat dikuasai sehingga pasukan Aglapi terus dapat mengokohkan kedudukan Sisilia. Pada tahun 902 Masehi atau 218 Hijriah, Pulau Sisilia secara penuh dikuasai 3/4 abad setelah ekspansi pertama mereka. Sehingga Sisilia berada di bawah pimpinan Muslim dan Palermo sebagai ibu kotanya Sisilia. Masuknya Islam ke wilayah Balkan atau Bulgaria. Dari 1396 sampai 1878 itu telah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman di Eropa Timur selama hampir 500 tahun. Eropa melalui era kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia selama lebih kurang 8 abad
dan melalui ekspansi Kekaisaran Ottoman ke Balkan dan Eropa Tengah sekitar abad ke-14 dan ke-15. Masuknya Islam ke Prancis. Masuknya Islam di Prancis diperkirakan terjadi sejak abad ke-8 Masehi. Islam masuk ke kota-kota selatan Prancis melalui Spanyol ke Toulouse, Narbonne, dan sekitarnya. Baru pada abad 12 hingga abad 15 orang-orang Islam mulai menempati kota-kota selatan Prancis yang terdapat di Provinsi Roussillon, Languedoc, Provence, Pays Basque, Prancis termasuk Bearn. Hal ini berlangsung secara bertahap dan puncaknya adalah ketika terjadi pengusiran besar-besaran terhadap Muslim Spanyol pada peristiwa Reconquista di bawah Raja Ferdinand II dan istrinya Ratu Isabel pada tahun 1492 Masehi. Islamisasi di Prancis diperkirakan bermula sejak terjadinya Perang Salib, yakni sekitar abad 11 sampai 13 Masehi. Kemudian proses Islamisasi tersebut terjadi pada tahun 1830, yakni ketika imigran Muslim berdatangan membawa barang dagangan mereka ke Prancis. Islamisasi melalui jalur peperangan dan yang kedua disebut Islamisasi melalui jalur perdagangan. Pandangan Barat terhadap Islam. Gambaran Islam yang distortif secara umum dan Arab secara khusus berasal dari gambaran distortif yang terbentuk sejak abad pertengahan Eropa. Gambaran itu diwariskan dan disebar oleh kalangan orientalis melalui dasar-dasar yang mereka buat dan stereotip yang mereka rancang. Hal ini kemudian berperan besar dalam memandang, memperdalam permusuhan dan kebencian terhadap Islam sekaligus meletakkannya sebagai musuh. Yang lebih parah lagi, hal itu merupakan langkah awal untuk menyebarkan permusuhan terhadap Islam. Pencitraan buruk mengenai Islam di Barat disebabkan oleh opini-opini negatif yang dipaparkan oleh para pakar atau pengamat Islam. Dan media-media Barat juga turut andil dalam memberikan citra-citra negatif dalam peliputannya tentang Islam. Seperti yang diungkapkan Edward Said, pembusukan citra Islam tidak hanya oleh para akademis tetapi juga oleh media-media Barat. Berbagai generalisasi yang kejam tentang Islam telah menjadi bentuk pencemaran nama baik. Seperti artikel yang ditulis oleh Eileen Ceciolino yang dimuat di New York Times dengan artikel yang berjudul The Red Menace is Gone, but Her Islam. Artikel ini di samping judulnya menghasut. Menurut Said, Ceciolino juga mendorong pembaca untuk memandang Islam sebagai ancaman hijau, sebagai bahaya atas segala kepentingan Barat. Said juga mencatat, selain opini-opini bernada menghasut yang menghiasi berbagai media di Barat, melalui sarana media, Barat telah membentuk image-image negatif terhadap Islam seperti melalui film-film, media massa, dan sarana media lainnya. Citra Islam itu adalah suci dan luhur, namun penganut Islam itulah yang menjadi pengubahnya. Kebanyakan orang atau kelompok akan mengadili sesuatu perkara adalah berlandaskan pandangan mata semata-mata lalu menindakkan perkara yang rasional. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk menjaga image dan identitas agama Islam di samping menyumbangkan tenaga dalam media massa bagi memartabatkan agama Islam di dunia. Pada titik ini kita harus menekankan satu hal, tidak seharusnya menganggap Islam identik dengan terorisme yang diinginkan kalau terbangun ketakutan, kecurigaan, dan salah paham tentang Islam di dunia. Itu karena antara lain perilaku umat Islam sendiri. Tidak dapat dinafikan bahwa pengaliran berita internasional dewasa ini telah dikuasai oleh kantor-kantor berita Barat, terutama Amerika, Inggris, Prancis. 4 kantor berita internasional yang terbesar yaitu Associated Press atau AP, United Press International atau UPI dari Amerika, dan Reuters dari Inggris, dan Agence France Presse AFP dari Prancis tetap menjadi sumber utama berita-berita terutama negara timur. Bahkan bukan hanya itu, kebanyakan dari mereka meliputi dan memperluaskan berita yang sesuai dengan keinginan konsumen sehingga sering tidak sesuai dengan ideologi dan kebijaksanaan negara yang menjadi objek pemberitaan. Karena berbagai pemberitaan yang diangkat oleh fenomena yang bersifat negatif tentang umat Islam.
Bukan hanya itu, bahkan media cetak juga besar pengaruhnya terhadap opini publik. Karena secara garis besar, media cetak menjadi kontrol sosial dan proses pengambilan keputusan pada pemegang kebijakan. Kondisi umat Islam seakan tidak ada habis-habisnya. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan, antara lain di satu sisi begitu besarnya harapan dunia luar terhadap Muslim. Salah satu sumber prasangka negatif terhadap Islam saat ini adalah perilaku umat Islam sendiri dan masyarakat turut menyumbang bagi pembentukan citra tersebut. Citra Islam di dunia non-Islam bisa dibilang buruk. Ada anggapan bahwa umat Islam cenderung menindas kalau menjadi mayoritas dan cenderung beringas atau termasuk menyebarkan teror ketika menjadi minoritas. Melalui berbagai media, masyarakat dunia melihat bagaimana di negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam ada beragam penindasan terhadap kaum minoritas dan terhadap kaum yang dianggap tidak sejalan dengan arus utama Islam. Sebagai masyarakat yang hidup di zaman serba canggih dan terbuka yang seolah tanpa celah antara jarak, waktu, dan tempat ini, seharusnya lebih bijaksana dalam menilai sesuatu dari berbagai sisi dan aspek kehidupan dan tidak lupa dapat memilah dan memilih mana berita atau isu yang dapat dipercaya dan mana berita yang hanya berisi ulasan tentang keberpihakan suatu oknum pada pihak tertentu dan ingin menganggap sesuatu menjadi sangat bersalah ataupun terdiskriminasi dengan baik. Namun mesti juga bersikap adil, tentu saja dengan tidak menafikan fakta bahwa memang ada kelompok-kelompok pembenci Islam yang terus menyebarkan kebencian terhadap Islam. Namun menganggap bahwa tumbuhnya kekuatan terhadap Islam di Barat itu lahir sebagai bagian dari konspirasi anti-Islam juga sangat berlebihan. Disinilah pentingnya proses seleksi berita dan informasi karena berita bersifat aktual, faktual, dan berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Nah, itu tadi paparan tentang pandangan Barat terhadap Islam. Terima kasih. Faktor-faktor penyebab berkembangnya Islam di Eropa. Beberapa faktor pendorong berkembangnya Islam di Eropa yaitu 1. Islam tidak mengekang. Islam tidak membebaskan penganutnya dalam menjalin hubungan dengan Allah dan menyembahnya tanpa merasa dikekang dan tunduk oleh tokoh agama. Karena pada masa itu bangsa Eropa dikuasai para tokoh agama sehingga mereka tidak bebas atas pendapat, harta, pikiran, dan raga. 2. Kayanya khazanah ilmu pengetahuan dan filsafat. Para pelajar Eropa yang belajar di Andalusia sangat gemar terhadap ilmu-ilmu ini karena kala itu bangsa Eropa masih percaya dengan tahayul. 3. Sastra Arab memiliki keindahan sendiri. Abanis mengatakan sebelum daulah Islam masuk ke Andalusia, sastra bangsa Eropa tidak menganut sastra-sastra yang terpelihara, imajinasi-imajinasi yang tinggi, majas, ketangkasan berkuda, dan keberanian. 4. Islam mengatur segala aspek kehidupan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, namun juga segala aspek kehidupan termasuk politik. Kala itu bangsa Eropa belum memiliki sistem perundang-undangan yang adil. Para pelajar Eropa banyak menerjemahkan buku ilmuwan Muslim, salah satunya adalah buku fikih ala Khalil karya Imam Maliki yang kelak menjadi inti perundangan sipil di Prancis. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat umatnya termasuk pemimpin kepada rakyatnya sebelum Islam masuk ke Eropa. Hubungan pemerintahan dengan rakyatnya ibarat majikan dengan pelayan, para penguasa itu bertindak semaunya. Sementara di Islam, pemimpinlah yang harus melayani rakyat, menjamin kehidupan rakyat agar tetap dapat mencukupi segala kebutuhan hidup. Negara-negara mayoritas Muslim di Eropa. Yang pertama ada Inggris. Sejarah masuknya umat Islam di Inggris awalnya dari beberapa orang yang bermukim di Inggris akibat ekspansi kolonial Inggris di India. Setelah itu di tahun 1869 terbentuklah komunitas-komunitas Muslim kecil di kota-kota pelabuhan seperti Cardiff, Southsea, London, dan Liverpool. Pada saat yang sama, para pedagang mancanegara dan pegawai negeri kolonial Inggris membina hubungan dengan elit lokal. Akibatnya, tumbuhlah komunitas
kolonial ekspatriat kosmopolitan di London, yang diantaranya adalah orang-orang Muslim, dan dengan jasa merekalah mendakwakan Islam dengan cara mendemonstrasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan perilaku sehari-harinya, sehingga menarik perhatian masyarakat sekitarnya. Komunitas-komunitas Muslim ini semakin menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan masjid sebagai simbol agama, sebagai kelembagaan umat Islam yang dijadikan pusat kegiatan umat Islam di Inggris. Selanjutnya, negara mayoritas Muslim di Eropa ada Perancis. Sudah semenjak abad ke-8 Muslim mendominasi bagian negara ini. Ketika itu, Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi semasa dinasti Bani Umayyah masuk ke Perancis melalui pegunungan Pirenia dan menduduki daerah Septimania. Sekitar tahun 1850, para pedagang Aljazair berdatangan ke Perancis, disusul oleh pekerja-pekerja Maroko. Pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan kebijakan reunifikasi keluarga yang mengizinkan wanita ikut suaminya, yang berakibat stabilisasi imigran secara bertahap, sehingga kaum Muslim di Perancis semakin beragam dengan kedatangan orang-orang Turki, Afrika Timur, Tengah, Asia Barat, dan Tengah. Selain pekerja, banyak mahasiswa dan usahawan yang berdatangan, sehingga Islam berangsur-angsur menjadi agama terpenting kedua di Perancis. Selanjutnya, negara mayoritas Muslim di Eropa yaitu Jerman. Jerman mengenal Islam sejak masa Raja Cermenek yang menjalin hubungan dengan Khalifah Harun al-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian terjadi pula konfrontasi umat Islam dengan bangsa Jerman pada masa Perang Salib. Akan tetapi sekitar tahun 1732 pada masa Raja Prusia yaitu Kaisar Frederick William I didirikan sebuah masjid dekat gereja Potsdam. Masjid ini didirikan sebagai hadiah dari kerajaan Prusia terhadap dua pahlawan Islam Turki yang ditugaskan oleh Duke Laponia untuk membantu dan memperkuat pasukan kerajaan Prusia. Sebagaimana di negara Eropa Barat lainnya, banyak imigran Muslim yang datang ke Jerman untuk bekerja. Warga Muslim yang berada di Jerman pada tahun 1987 sekitar 1.650.000 orang. Untuk sekarang, masyarakat Muslim Jerman pada dasarnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kelompok Muslim asli orang Jerman yang berkulit putih. Yang kedua, kelompok Muslim imigran yang sudah menjadi penduduk Jerman, seperti orang-orang Turki dan Maroko. Ketiga, kelompok Muslim yang menetap sementara seperti para mahasiswa, pekerja, diplomat, dan lain-lain.